Dante-nya pun datang ke tempat rekonstruksi. Dia melihat proses semuanya. Muka sedih, tapi dia senyum. Gimana sih, kayak anak kecil yang dia nangis, tapi dia masih bisa tersenyum. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan, di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Sebentar lagi bakal terungkap hal negatif yang melekat ke dalam tubuhnya ibu dari Dante itu sudah perlahan menghilang. Saya bisa bilang ini dia sendiri, tapi sekitar 3-4 orang lah yang ikut andil dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini perlahan semuanya akan terungkap. Dan almarhum pun sudah senyum bahagia. Cuman pesannya, jangan lupakan aku. Rekonstruksi pembunuhan Dante digelar penyidik kemarin. Ratusan adegan dilakukan untuk merangkai kronologi peristiwa maut itu. Tapi di balik semua aktivitas seharian kemarin, dari alam gaib, Dante terus memperhatikannya. Masih ada sisa kesedihan yang dilihat anak indigo. Tapi Dante sudah jauh lebih ikhlas, sehingga muncul senyum yang melegakan. Bersamaan dengan reka adegan yang dilakukan tersangka YA, semakin terungkap bahwa ada unsur-unsur metafisika ikut mengiringi kasus ini. Tapi beruntung, pengaruh energi negatif yang membelenggu Tamara juga mulai pudar. Lalu, akankah muncul tersangka baru dalam kasus ini? Benarkah kartu tarot yang dibaca Ki Bajra menunjukkan ada sosok perempuan yang dekat dengan Dante yang ikut terlibat dalam kasus ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepanjang pagi hingga petang, puluhan penyidik Polda Metro Jaya melakukan reka adegan alias rekonstruksi meninggalnya Raden Andante Halih Pramudityo. Bocah berusia 6 tahun yang biasa dipanggil Dante itu meninggal diduga karena ditenggelamkan seorang pria berinisial YA yang tak lain adalah pacar Tamara Tiasmara. Dalam rekonstruksi itu, tersangka merangkai tidak kurang 115 adegan, mulai dari rumah Tamara hingga ke lokasi kejadian. Dan sepanjang rekonstruksi, ternyata Dante juga melihat meski secara batin dari alam tak terlihat. Sebagai anak indigo, Mian bisa melihat situasi yang dialami Dante juga memprihatinkan. Walaupun kini sudah bisa mulai tersenyum. Dante-nya pun datang ke tempat rekonstruksi. Dia melihat proses semuanya. Muka sedih, tapi dia senyum. Gimana sih, kayak anak kecil yang dia nangis, tapi dia masih bisa tersenyum. Karena dia udah coba untuk ikhlas. Dan dia berdoa untuk ayahnya, ibunya,
semoga mereka bisa lebih baik. Adegan yang diperagakan pada saat pelaksanaan rekonstruksi di kolam renang sejumlah 102 adegan, yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali menenggelamkan korban. Jadi total adegan yang kita laksanakan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini sebanyak 115 adegan. Rekonstruksi yang digelar penyidik Polda Metro Jaya selesai. Polisi kini sedang menyusun langkah-langkah selanjutnya, termasuk menyusun berkas sehingga kasus ini bisa dilimpahkan ke pengadilan negeri. Lalu mengapa Mian masih meyakini bahwa ada pengaruh energi negatif yang menghinggapi Tamara? Itukah yang membuat Tamara tak terlihat sedih meski kehilangan buah hatinya? Mian juga dari awal bilang itu ada unsur black magic, ada unsur gangguan hal negatif. Dari mana sih gangguan hal negatif tersebut? Gangguan negatif tersebut itu menutup hati. Jadi netizen juga banyak berpikir kok ibunya itu tidak ada raut sedih atau apa. Karena gini, saat seseorang hatinya itu ditutup oleh hal negatif, itu dia tuh bingung merasakan apa yang sedang terjadi. Jadi bawaannya pengen ngelamun, terus bawaannya kayak sedang merasakan tidak apa-apa. Kenapa? Hatinya ditutup oleh sosok negatif. Black magicnya itu tipis sekali, menutup isi hati, masuk ke dalam pikiran untuk melakukan hal negatif seperti ya pembunuhan di situ, dan sifat iri dengki. Teman-teman nilai aja seperti apa ya? Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Black magic yang mendera Tamara memang bukan kekuatan yang permanen, sehingga semakin lama bakal mulai menghilang. Tapi memang semua berkat Dante yang meskipun menjadi korban pembunuhan tetap bisa memberi sinar pengharapan. Selesai mengikuti rekonstruksi sepanjang pagi hingga petang, dari alam sana Dante juga mulai tersenyum. Setidaknya itu yang dilihat Mian lewat mata batinnya. Sebentar lagi bakal terungkap hal negatif yang melekat ke dalam tubuhnya ibu dari Dante itu sudah perlahan menghilang. Dante pun udah mulai tersenyum dan bersinar. Selesai rekonstruksi di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Semua mulai terungkap, termasuk keterlibatan black magic yang menyasar Tamara Tiasmara. Lalu mengapa proses memudarnya pengaruh negatif yang membelenggu Tamara berlangsung perlahan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, sejak awal Mian melihat ada tanda-tanda kehadiran energi negatif yang membelenggu Tamara Tiasmara. Kondisi itu yang membuatnya seperti tanpa ekspresi meski sedang kehilangan putra tersayang. Sesungguhnya, ada kebingungan yang sedang diresapi oleh sebab banyak persoalan yang tiba-tiba tidak dipahami.
Kesedihan yang dipendam sangat dalam di dasar hati Tamara memang menjadi tidak tampak karena tertutup oleh energi negatif yang seperti memasungnya. Hal negatif yang melekat ke dalam isi hati ibunya itu perlahan menghilang. Kesadaran, penyesalan, sepi, bahkan dikala ibunya sendiri dia menangis. Tangisan itu tidak perlu memperlihatkan kepada semua orang, tapi hati itu nggak bisa bohong. Meski ekspresi muka dia tahan, dan kemarin-kemarin Mian lihat dari ekspresinya beliau, terus juga hatinya beliau itu tertutup hal negatif, yang dimana seakan-akan dia tidak merasakan penyesalan, tidak merasakan kesedihan, padahal beliau terima itu semua. Dia tuh tidak kayak bingung, linglung, kayak dia tuh kehilangan, dia tuh sedih, dia tuh sakit atas kepergian anaknya, tapi perasaan dia tuh kayak campur aduk. Bahkan ada apa sih dengan aku gitu, sampai di mana kayak dia pun bingung untuk milih jalan mana. Akibat dikendalikan oleh kekuatan gaib yang memberi energi negatif, Tamara memang seperti tidak bersedih. Dari sini, publik mulai berspekulasi tentang isi hati Tamara, termasuk kecurigaan bahwa ia terlibat dalam kasus kematian putranya. Selama ini memang tidak ada yang paham bahwa Tamara sedang berjuang melepaskan diri dari jerat energi negatif. Energi itulah yang membuat pikiran dan perasaannya bingung tanpa pernah mengetahui jalan yang harus dipilih. Banyak orang yang menyudutkan ibunya karena ekspresi mukanya itu datar, biasa aja, kayak tidak merasakan kesedihan. Bukan berarti seperti itu. Emang sifatnya beliau saat ada masalah itu berusaha untuk tegar, berusaha untuk kuat, ditambah gangguan hal negatif yang menutup hati, menutup perasaan dan pikiran sampai dia bingung pilih jalan mana. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak, kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua, tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana. Keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul. Anak saya udah terpukul. Saya udah hancur. Anak saya lebih hancur. Tolonglah. Tapi begitulah, kekuatan cinta yang dimiliki Tamara kepada Dante, energi negatif yang membelenggunya berangsur pudar. Secara perlahan, ia menemukan kembali jati dirinya karena pengaruh ilmu santet sudah menghilang. Bersamaan dengan itu, kasus ini akan segera terungkap dengan gamblang. Sedangkan di alam sana, Dante juga bisa tersenyum lega karena dapat memulai perjalanan keabadiannya dengan tenang. Saat Mian lihat, hal negatif itu perlahan hilang. Mungkin karena
dengan kekuatan cinta, batin yang terikat, hal negatif itu perlahan pergi. Karena yang bisa dibilang ini tuh termasuk bagian dari santet. Cuman berperilaku ke hal perbuatan yang negatif. Yang melakukannya itu bukan sosok arwah, tapi ya sosok manusia itu. Karena bisikan-bisikan arwah yang menghasut manusia untuk mencelakai. Dalam kasus ini perlahan semuanya akan terungkap. Dan almarhum pun sudah senyum bahagia. Cuman pesannya, jangan lupakan aku. Aku akan selalu di samping. Katanya gitu. Tapi benarkah tersangka kedua yang seorang perempuan dan dekat dengan Dante? Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Rekonstruksi yang menghadirkan tersangka YA merekam ratusan adegan mulai dari rumah Tamara hingga di kolam renang. Polisi sepertinya ingin mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dengan merampungkan 115 adegan dalam rekonstruksi kemarin. Sementara itu, tersangka YA berusaha menjalani rekonstruksi dengan tegang. Sebab menurut mata batin Ki Bajra, ia sedang sendirian mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka itu sedang main aman di sini ya. Dalam artian di sini dia paham saat ini dia bisa dibilang sendirian. Karena yang saya lihat di sini enggak cuma dia aja yang memang ada rencana untuk mengakhiri nyawa Dante. Tapi di sini memang bisa dibilang udah usahanya tuh udah habis-habisan. Jadi semuanya tuh dia keluarkan, semua alibi dia keluarkan. Tapi permasalahannya adalah balik lagi di sini saya ngeliat masih ada ketidakjujuran ya di sini. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang, nggak bisa pakai kata-kata saya nggak tahu saya. Petunjuk yang diperoleh Ki Bajra lewat lisik batinnya agak ironis karena tersangka YA tidak bekerja seorang diri. Meski hingga saat ini hanya dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka. Ironi semakin memilukan karena tersangka lain ditengarai adalah orang-orang yang menyayangi Dante. Situasi ini yang membuat Ki Bajra menganggap kasus ini harus dikembangkan lebih luas, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan mesti lebih banyak. Saya bisa bilang ini dia sendiri, tapi sekitar 3-4 orang lah yang ikut andil dalam kasus ini ya. Karena yang saya lihat di sini kasusnya adalah UUD ya, ujung-ujungnya duit. Di sini ada permasalahan masalah uang, di mana memang cukup kompleks kasusnya. Jadi menurut saya yang kelihatan di sini itu saksi itu diperbanyak lagi. Ada pelebaran kasus itu perlu. Kemudian terlihat di sini bahwa memang mainnya cukup rapi ya. Kalau ditanya siapa yang ikut dalam kasus ini, saya cuma bisa bilang di sini orang-orang yang
memang justru sayang sama Dante dan dekat sama Dante. Ini masih ada di ring satunya Dante, kalau saya bisa bilang. Dan ini nggak terikat hanya keluarga saja, tapi bisa juga orang-orang yang memang dekat dengan Dante. Ya, kita ntar akan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Kartu tarot yang dibaca Ki Bajra memberi petunjuk yang agak gamblang. Tersangka kedua yang seorang perempuan. Tapi memang secara mendetail Ki Bajra enggan mengungkapkannya. Selain memberi secuil sinyal bahwa orang tersebut termasuk kenal dengan Dante. Tentang kemungkinan Tamara Tiasmara yang tak lain ibunda Dante ikut terseret dalam kasus ini, Ki Bajra juga enggan berspekulasi. Ia hanya menyarankan agar alibi yang disampaikan Tamara dicocokkan dengan semua rangkaian kejadian hingga meninggalnya Dante di kolam renang. Di kartu tarot ini jelas banget, cuman secara etis saya nggak bisa bilang terlibat atau enggak. Saya cuma bisa bilang gini, untuk mendapatkan suatu keadilan harus dilihat secara benar, secara terbuka dari setiap alibi para saksi yang ada, termasuk juga orang tuanya. Di sini saya cuma bisa bilang orang yang ikut andil, salah satunya selain YA atau tersangka, itu feminim. Saya cuma bisa bilang seperti itu, feminim atau bisa dibilang ya wanita. Saya tidak bilang bahwa ibunya juga ikut andil, tapi saya cuma bisa bilang tolong semua alibi dicocokkan berdasarkan waktu, tempat, dan juga orang-orang yang ada. Rekonstruksi peristiwa terbunuhnya Dante selesai digelar oleh penyidik Polda Metro Jaya kemarin. Secara gaib, Dante juga ditenggarai hadir dalam kesempatan itu. Mian melihat dengan mata batinnya, suasana sudah mulai berubah. Karena meskipun masih menangis, Dante sudah bisa tersenyum. Sementara itu, kondisi Tamara Tiasmara juga berangsur membaik oleh sebab pengaruh energi negatif sudah mulai terkikis. Jadi, semogalah semua drama memilukan ini segera berakhir. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.